Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Mengalami perjumpaan di dalam persekutuan yang indah sebagai saudara bersaudara di dalam iman, melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa adalah karunia yang luar biasa dari Tuhan untuk kita boleh menyatakan penyembahan kita, rasa syukur kita kepadanya melalui puji-pujian, bahkan juga menikmati firman Tuhan. Mari kita menyambut akan kasih karunia Tuhan ini dengan hati yang penuh sukacita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, yang baik, yang selalu hadir, menuntun dan menyertai kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan, menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih untuk waktu yang indah, di mana kami boleh lagi menikmati persekutuan sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami juga akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh menyadari tentang siapa diri kami ini yang lemah tak berdaya. Karena itu, hadirlah Engkau untuk menuntun kami, menolong kami, sehingga di dalam kami membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan, kami boleh memahami akan maksud-maksud Tuhan. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikannya. Biarlah boleh disampaikan firman-Mu ini seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, berfirmanlah karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Yohanes 6 ayat 30 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Roti hidup. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun aku telah melihat aku, kamu tidak percaya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan kembali hadir di dalam persekutuan kita pada malam hari ini sebagai tanda kasih Tuhan kepada kita semuanya. Dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu mengalami Yesus sehingga menjadi sungguh percaya. Mengalami Yesus sehingga menjadi sungguh percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah caranya agar kita sungguh percaya pada Yesus? Di dalam pembacaan kita, ayatnya yang ke-30, orang banyak berkata, kalau mereka dapat melihat tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus, mereka akan menjadi percaya. Apakah hal ini benar? Apakah dengan tanda ajaib yang Yesus perbuat, kita akan menjadi sangat percaya kepadanya? Lalu bagaimana jika ada orang lain yang datang, yang mengaku sebagai nabi dan melakukan tanda-tanda ajaib? Apakah iman kita tetap bertahan? Apakah tidak akan tergoncang? Apakah kita tidak akan mengalami kebingungan? Banyak orang mencari untuk mengalami tanda ajaib dalam hidupnya, agar ia lebih rajin lagi untuk beribadah, memuji memuliakan nama Yesus. Banyak orang tidak bersungguh-sungguh di dalam Yesus, karena merasa hidupnya tidak ada perubahan, selalu kekurangan, tidak sukses, dan banyak masalah. Di dalam pembacaan kita juga membaca di dalam ayatnya yang ke-35. Yesus berkata, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus adalah roti hidup. Yesus bukan roti manna. Yesus bukan roti yang telah dimakan oleh 5.000 orang yang dibawa oleh seorang anak. Yesus adalah roti hidup. Barang siapa yang mengalami Yesus di dalam hidupnya, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang sungguh percaya kepada Yesus, dengan kata lain, mempercayakan hidupnya pada Yesus, ia tidak akan haus lagi. Karena dengan mengalami Yesus, kita akan tertuntun bagaimana kita dapat menjalani hidup di dalam dunia ini dengan berbagai pergumulannya. Di dalam Yesus, kita akan merasakan tercukupkan dengan tuntunannya, dengan arahannya, bagaimana kita menjalani kehidupan kita.
Bagaimana kita berusaha di dalam bekerja, Yesus akan menuntun kita. Yesus akan mengarahkan kita. Dan di dalam tuntunannya, kita akan merasa tercukupkan, bahkan termampukan untuk berbagi kehidupan dengan sesama. Kita tidak hanya akan merasa kenyang, tetapi juga di dalam rasa kenyang itu kita bisa berbagi. Berkat Tuhan kita hayati melimpah di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa berbagi dengan orang lain. Karena itu Yesus mengingatkan kita di dalam ayatnya yang ke-35. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Karena di dalam Yesus, ia akan menuntun kita, mengarahkan kita untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Sehingga hidup kita akan tercukupkan. Hidup kita, kebutuhan kita akan terpenuhi kalau kita melakukan apa yang menjadi arahan-arahannya, tuntunan-tuntunannya di dalam bekerja, di dalam berumah tangga, di dalam sekolah anak-anak. Kita akan tercukupkan, termampukan. Bahkan lebih daripada itu, kita akan dimampukan untuk berbagi kehidupan dengan sesama kita. Di dalam rasa kenyang kita bisa berbagi. Ketika kita mengalami Yesus dan percaya kepadanya, kita tidak akan haus lagi, tetapi kita akan merasakan kesegaran dan juga kekuatan, semangat. Dan kekuatan, kesegaran, semangat itu untuk hadir juga bagi orang lain. Sehingga orang lain juga akan tersegarkan, terkuatkan, tersemangatkan untuk dapat mengenal tentang kasih Yesus. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa mengalami Yesus di dalam hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh percaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan.
segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang setia menuntun kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih banyak untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini. Di sini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan sebagai jemaat Tuhan, sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Kami juga boleh bersama-sama mengalami tuntunan firman Tuhan yang sejati untuk terus menguatkan dan menyegarkan kami. Sehingga di dalam kehidupan ini kami akan terpuaskan, kami akan terpenuhi karena mengalami Yesus di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami sungguh mengalaminya, bahwa ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kami tidak hanya terpenuhi di dalam hidup kami, tapi juga kami boleh berbagi dengan kehidupan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkatilah senantiasa agar kami selalu mengalami diri-Mu di dalam hidup ini, sehingga iman kami terus percaya kepadamu. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih juga untuk perlindungan di setiap aktivitas kehidupan, rumah tangga, pekerjaan, dan juga sekolah anak-anak, bahkan juga aktivitas pelayanan. Sampai hari ini, kami selalu merasakan akan kasih dan pimpinan Tuhan. Terima kasih juga untuk kekuatan di dalam kami menjalani proses-proses pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit, maupun juga yang dirawat di rumah. Terima kasih untuk setiap proses-proses perobatan, tindakan-tindakan medis yang dilakukan, sehingga di dalam kesemuanya itu kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu menyertai dan memberkati ya Tuhan, memulihkan. Juga dengan jemaat Tuhan atau saudara-saudara kami, keluarga kami. Ada begitu banyak yang mengalami paparan pandemi. Tuhan, kepadamu kami bermohon, jamahlah ya Tuhan. Berkatilah semua proses-proses perobatan. Kiranya semuanya itu boleh mengaruniakan kekuatan, terlebih kesembuhan yang asalnya daripadamu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik. Kami percaya sumber imun tubuh ada padamu. Karena itu kami terus berseru kepadamu sebagai sumber kehidupan kami. Berkatilah pemerintah, tenaga medis yang melalui mereka juga pelayanan kasih diberikan. Karuniakan hikmat-Mu, tuntunan, kekuatan yang daripada Tuhan untuk mengangkat pelayanan ini dengan baik. Juga dalam proses-proses vaksinasi saat ini, Tuhan menolong agar semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Di dalam setiap harapan-harapan kami, pergumulan-pergumulan kami, untuk mendapatkan pekerjaan,
teman hidup, anugerah anak, bahkan juga di dalam berbagai pergumulan kehidupan rumah tangga. Kami bawa semuanya kepadamu Tuhan, karena Engkau mengetahui yang terbaik bagi kehidupan kami. Terus kami berdoa untuk pandemi COVID-19. Kami terus berdoa Tuhan. Tiada hentinya kami berdoa Tuhan, memohon pemulihan. Dan biarlah dalam kehidupan kami ini Tuhan, dijauhkan dari bahaya pandemi ini. Tuhan, singkirkan, musnahkan pandemi ini Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas seperti semula lagi. Kami rindu untuk memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan, sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Kami mohon Tuhan, kami mohon dengarkan permohonan kami Tuhan. Berikan kami tuntunan untuk memahami akan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Biarlah Engkau selalu menyertai, sehingga besok pagi, malam ini kami boleh istirahat, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Tuntun kami untuk selalu semangat menikmati persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, untuk mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan dari hari ke hari. Dengarkan doa kami Tuhan, sempurnakanlah semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengalami persekutuan sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Kita percaya Tuhan akan selalu memberkati supaya iman kita semakin bertumbuh, terkuatkan, dan selalu semangat. Sampai berjumpa di Sehati dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.